Bismillahirrahmanirrahim, masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mitra JIC yang sedang mendengarkan atau sedang stay tune baik melalui gelombang 107.7 FM ataupun melalui siaran live Facebook Radio JIC yang sudah hadir semuanya ikut nonton di layar handphone Anda. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, insya Allah dalam keadaan yang tetap selalu semangat, tetap selalu berbahagia, tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra, kita banyak mengambil hikmah dari apa yang Rasulullah sampaikan, apa yang Rasulullah ucapkan dan perbuatkan, dan kita tentunya mudah-mudahan bisa menjadi salah satu umat. Kita bersama-sama untuk menjadi umat yang insya Allah istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Senang sekali Mitra JIC hari ini seperti biasa kali kedua siaran setelah Idul Fitri, masih di bulan Syawal 28 Syawal 1442 Hijriah di hari 9 di bulan Juni 2021. Tentunya program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia. Mitra, hari ini temanya pas banget Mitra JIC, tidak hanya mungkin bagi kita yang sudah menikah, ini juga bisa menjadi sebuah pengingat, sebuah nasihat dari Bunda Fatia juga bagi yang belum menikah atau akan ingin menikah Mitra JIC. Hari ini temanya tentang buktikan cintamu, bahteramu tak kandas terhempas badai. Wah, menarik banget. Jadi untuk Mitra JIC tetap stay tune terus dan boleh langsung kirimkan kolom komentar ya. Jangan lupa di like juga dan juga di share tayangan ini, dan di komentar bisa langsung sapa-sapa kami yang ada di studio dan bisa langsung kirimkan pertanyaannya. Nah, sudah hadir juga bersama kita semua Bunda Fatia. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, gimana kabar? Alhamdulillah Kak Zoma. Kak Zoma juga sehat? Sehat alhamdulillah Bunda. Baik Bunda, sebelum kita bahas tentang bahtera rumah tangga, Bunda seperti biasa akan menyapa mitra terlebih dahulu. Silahkan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Falillahil hamdu rabbis samawati wal ard wa rabbil arsyil azim wa rabbil alamin wa lahul kibriya fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Al-ayah. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dhalika minasyahidin. Apa kabar mitra, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku di ruang dengarnya? Semoga Allah terus memberikan rahman dan rahimnya kepada kita sekalian. Allah memberikan kesehatan kepada kita dan keluarga-keluarga besar yang kita cintai. Allah terus memberikan petunjuk, ampunan, dan kemudian pemaafannya terhadap segala kesalahan-kesalahan atau terhadap semua kelalaian-kelalaian yang sering kita lakukan. Di tengah-tengah kita terus memperbaiki segala hal yang berhubungan dengan ibadah-ibadah kita kepada Allah secara vertikal maupun ibadah-ibadah muamalah yang berhubungan dengan manusia secara horizontal. Mitra rahimakumullah, hari ini kita masuk di penghujung bulan Syawal. Kita melihat bahwa di bulan Syawal ini mitra, ternyata dalam sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah itu adalah di bulan Syawal.
berkumpul pun dengan Aisyah adalah di bulan Syawal. Di mana Aisyah dalam sejarah, kata beliau, kata Ibunda Aisyah sendiri, saya menikah dengan Rasulullah di usia 6 tahun dan kemudian bercampur dengan Rasulullah, satu rumah dengan Rasulullah di Madinah itu kurang lebih 7 atau 8 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebuah pernikahan, sebuah rumah tangga itu bisa saja dilakukan, kapan saja bisa dilakukan, kapan saja bisa dilaksanakan, baik itu bulan-bulan apa saja yang ada di bulan Hijriah, dari mulai bulan Muharram sampai bulan sampai bulan Dzulhijjah lagi, gitu ya. Sampai ke Muharram lagi, atau ke Dzulhijjah lagi, atau ke Ramadan lagi. Atau pada mau siang, mau malam, mau sore, mau pagi, semua menjadi pernikahan itu menjadi baik. Dan karena hari-hari, siang malam, bulan, dan tahun yang diciptakan oleh Allah, semua adalah baik untuk kita orang yang beriman khususnya. Mitra, ketika kita berusaha ya mencermati dari berbagai fenomena dalam kehidupan kita tentang rumah tangga, maka tentu kita akan banyak belajar dari perjalanan sebuah kisah, sebuah perjalanan hidup salah satu istri Rasulullah setelah Ibunda Khadijah, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau adalah sosok istri dengan pribadi atau dengan akhlak, dengan keutamaan yang begitu banyak yang dia pertunjukkan, dia buktikan, dia aktualisasikan seluruh pribadi atau seluruh sepak terjangnya dalam kehidupan dia sebagai seorang istri. Sekaligus dia juga sebagai umat Rasulullah ya, suaminya. Sekaligus juga beliau adalah sebagai wanita, hamba Allah. Seperti itu. Dan ini bisa dilihat ya bagaimana keutamaan Ibunda Khadijah Ibunda Aisyah di dalam rumah tangganya itu ada 9 kurang lebih yang beliau sendiri ini Kak Zuma, yang beliau sendiri teriwayatkan ya kepada para sahabatnya, kepada para beliau mengatakan kepada Urwah ya, Urwah bin Abdullah Zubair gitu, ya, ponakannya beliau mengatakan setelah Maryam binti Imran, maka aku adalah wanita yang memiliki keutamaan. Keutamaannya itu adalah, pertama, aku adalah seorang perempuan yang dibawa gambarnya kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril, dan itu adalah wajahku yang diliputi oleh sutra. Ya, Bunda. Dan kemudian Rasulullah juga menjelaskan bahwa sebelum aku menikahi Aisyah, aku bermimpi 3 malam berturut-turut bahwa di dalam mimpiku itu ada seorang wanita. Ternyata setelah dilihat itu anaknya Abu Bakar. Ya, itu keutamaannya. Yang mana keutamaan yang selanjutnya adalah, dan aku, kata beliau, aku adalah seorang perempuan yang dinikahi Rasul dalam keadaan gadis. Yang lainnya tidak gadis, gitu ya. Dan dalam usia yang masih belia, yang masih muda dan bukan gadis. Yang lain bukan gadis, aku adalah gadis dan dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian aku adalah wanita yang hidup di naungan keluarga yang baik, usrah thayyibah yang baik, ya, dengan tatanan pendidikan yang baik pula. Dan aku adalah termasuk Rasulullah wafat di rumahku. Dan dia wafat dalam keadaan di dekapanku. Dan rumahku adalah dikelilingi oleh malaikat, diberkahi dengan adanya malaikat. Bahkan malaikat Jibril sering keluar masuk di rumahku. Kemudian, dan bahkan ketika aku berada dalam satu selimut dengan Rasulullah, maka Jibril pun datang. Jadi mendapatkan wahyu, mendapatkan itu di selimut dan di dalam keadaan tidur ya, berdua gitu. Kemudian beliau mengatakan lagi,
bahwa aku adalah wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi punya keistimewaan khusus ya, Rasulullah. Ada beberapa itu keistimewaan itu yang beliau mengatakan, aku juga adalah anak dari sahabat Rasulullah. Dan anak dari khalifah pengganti Rasulullah. Iya Bunda. Dan aku hidup di bawah naungan keluarga yang baik, dan di bawah keluarga orang tua yang baik, dan juga di dalam naungan keluarga, berkeluarga dengan Rasulullah adalah yang baik. Masya Allah. Nah, itu jadi banyak hal ya keutamaan itu. Kenapa keutamaan itu sampai dia kata beliau, aku bukan menyombongkan diri, tapi kenyataan itulah yang Allah takdirkan kepadaku. Betul Bunda. Dan beliau adalah wanita yang luar biasa ya, wanita yang memang dengan kecerdasannya, bahkan beliau ini menurut para ulama hadis, banyak hadis-hadis yang selain keluar dari para sahabat yang lain, dari Ibunda Aisyah itu 2.210 hadis. Itu yang langsung dari Bunda Aisyah. Jadi kurang lebih kata itu 3.000 hadis. Kurang lebih gitu loh. Itu menunjukkan bahwa beliau adalah wanita yang luar biasa ya. Betul, kalau boleh dikatakan beliau adalah guru besar. Guru besar yang memang menjadi guru besar bagi senior sahabat Rasulullah, bari tabi'in dan bari tabi'ut tabi'in. Dan itu yang dibangun ya, dia mendapatkan keutamaan itu, mendapatkan kualitas itu adalah di bawah naungan sebagai seorang istri yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sangat dia yakini dan sangat dia sadari sebagai seorang hamba Allah, sebagai seorang muslim. Dan dia meyakini bahwa dirinya adalah istri dari seorang nabi dan rasul akhir zaman yang tahu bahwa Rasulullah memberikan ilmu pemahaman tentang visi misi hidup ke depan, sekalipun Rasulullah itu sudah tidak ada. Iya benar. Karena beliau itu wafat itu di masa usia Umayyah masih ada ya. Beliau kalau tidak salah wafat hampir 70 tahun, 60 sekian tahun. Di saat Bunda Aisyah berusia 19 tahun ditinggal oleh Rasulullah. Nah ini yang menjadi sebuah catatan ya Bunda. Kita juga mungkin sebagai umat Rasulullah melihat bagaimana figur istri-istri Rasulullah dengan kehidupan rumah tangganya. Di situ ada ada banyak pelajaran dan hikmah ya Bunda, tentang kesetiaan, tentang mencintai, kasih sayang dan lain sebagainya, yang mungkin itu akan kita tarik hikmahnya untuk kehidupan kita saat ini. Karena mungkin pada zaman Rasulullah juga ada yang namanya ujian rumah tangga pun dengan manusia ya biasa seperti kita ya Bun ya, yang juga mungkin memiliki ujian-ujian dalam bahtera rumah tangga. Iya, betul. Betul ya bahwa Ibunda Aisyah itu bukan tidak pernah diterpa gosip. Iya Bun ya, iya benar-benar. Ada salah satu kelebihan beliau di antara tadi yang beliau paparkan kepada kita, bahwa wahyu tentang kesucian dirinya itu ada. Itu di dalam surah 24 ya, ayat 26, surah An-Nur ya. Iya, siap. Surah An-Nur tentang kesucian beliau itu turun karena alasanku, kata beliau. Itu terkenal dengan apa? Terkenal dengan disebut dengan hadis ifik, berita bohong ya. Berita bohong. Coba dilihat di dalam surah 24 ayat 26. Surah 24 ayat 26. Sebentar, Bunda. Iya benar. Nih, 23 dulu ya, 23 dulu ya. Surah 24 ya Bun, ayat 23. Iya, 23 dulu deh. Innalladzina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun 'adzim. Itu surah 23 ya. Iya, ayat 23-nya ya Bun. Iya. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Bahkan kemudian di dalam 26-nya al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaquluna lahum maghfiratu
wa rizqun karim. Iya, Coba Zuma artinya. baca akar arti Iya. yang 23 ya Bun. Iya. Quran surah An-Nur Mitra JIC di ayat 23 artinya, sungguh orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik yang lengah dan beriman dengan tuduhan berzina, mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Di ayat ke-26-nya artinya, perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula. Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia, yaitu surga. Iya. Dan itu Ibunda Aisyah itu ketika disangka dia berselingkuh, ada affair gitu ya dengan salah satu sahabat beliau yaitu Safwan bin Mu'atta. Ya. Itu datang karena beliau ketiduran. Iya. Itu kan ketika dia buang air, kemudian kalung kakaknya itu hilang. Dia mencarilah tanpa mengomong sama Rasul karena cepat gitu. Karena waktu itu Ibunda Aisyah ini termasuk yang masih kurus ya. Iya. Karena masih kurus sehingga Kecil badannya. tandu yang dibawa oleh para sahabat itu Enteng. sehingga main bawa aja. Jadi ada gitu. nggak ada kerasanya Iya, enteng enteng. gitu. Ketika sampai di tempat itu ceritanya ketika perang Bani Mustalik ya, dari kampung Bani Mustalik itu. Kemudian dia nungguin, jangan-jangan siapa tahu sadar bahwa dirinya tidak ada sampai dia tertidur. Nah, kebetulan Safwan bin Mu'attal ini paling terakhir bawa dengan kudanya. Dia melihat kaget luar biasa. Kenapa istri Rasulullah Ummul Mukminin itu tertinggal di sini dalam keadaan tertidur? Tentu tidak mungkin kan tidak diambil gitu, tidak mungkin tidak dibawa. Maka dibawalah. Ya nggak mungkin lah dia disuruh jalan lalu kemudian Safwan kemudian tidak menaruh di atas sini atau di atas, namun ditaruhlah di atas dia. Beliau jalan gitu. Nah, ditambah di gerbang Madinah ketika datang dua orang ini, maka Abdullah bin Ubay udah mulai cari nih. Karena ini adalah merupakan momen yang propaganda atau momen situasi yang memang langka gitu, maka itu dijadikan satu kalau kita sekarang ya hoax ya, berita hoax, Gosip ya Bun ya, gosip istilahnya. gitu kalau dalam bahasa YouTube atau ini kan itu berita hoax gitu. Tapi gosip yang memang ini disebarkan oleh kelompok-kelompok munafik. Sehingga Ibunda Aisyah ini termasuk orang-orang yang hatinya bimbang aja, maka dia ikut ya itu. Dan ini beliau tidak diiyakan, tidak dienggakkan oleh Rasulullah, termasuk orang tuanya, sampai beliau sakit. Sampai rontok ya badannya karena beliau ketika Rasulullah mengatakan, kalau kamu betul wahai Aisyah, kalau kamu benar nanti Allah yang ini, kalau kamu memang melakukan itu bertaubatlah. Itu kan sakit sekali karena istri Rasulullah suami Aisyah itu Bunda Nabi Muhammad SAW itu orang yang paling manis ya, orang yang paling sangat memperlakukan. Tapi di situ hanya duduk aja dia di samping Aisyah dalam keadaan sakit. Dia bilang, wahai ibu, tolong bagaimana? Aku mau ngomong apa, kata ibunya. Kata bapaknya juga Abu Bakar gitu. Aku tidak bisa ngomong apa-apa kecuali apa yang diomongkan oleh Rasulullah. Sampai dia bilang mengatakan, maka pada hari ini, kalaupun seandainya aku tidak melakukan, Allah tahu. Ya, Bunda. Tetapi kalian tidak percaya kalau aku mengatakan aku tidak melakukan. Kalau aku mengaku aku melakukan, Allah tahu. Tetapi kamu percaya aku melakukan. Gitu kan? Bener-bener. Maka pada hari ini yang terbaik adalah ketika Yakub berkata, ketika dia sedih dengan kehilangan Yusuf, tidak ada orang keluarganya, anaknya yang bisa mencari dan sebagainya. Fasabrun jamil. Maka pada hari ini adalah aku akan ucapkan seperti ucapan seorang Nabi Yakub ketika diuji oleh Allah. Apa? Fasabrun jamil. Maka hari ini adalah ada sabar. Kesabaranku itulah yang terindah hari ini. Nah, ini yang menarik banget ya Bun. Sebenarnya Zuma sudah sering gitu ya Bun ya dengar cerita ini, tapi ternyata sekarang maknanya lebih gitu Bunda. Karena mungkin kehidupan kita saat ini banyak kita dengar komentar orang tentang rumah tangga kita, atau kita mungkin jangan sampai mengomentari rumah tangga orang yang tanpa kita tahu kenyataan dan kebenarannya ya. Mungkin dia diam karena dia tidak ingin memperkeruh suasana ya Bun. Seperti yang Bunda Aisyah lakukan gitu ya Bun ya. Dia tidak pernah melakukan itu. Bahkan Ibunda Aisyah ini ketika diuji sedemikian rupa, ketika turun ayat ini kan,
Rasulullah tiba-tiba berkeringat, kemudian dia mengatakan dia ucapkan itu ayat yang tadi. Lalu kata orang tuanya, datangilah Rasulullah. Itu cerdasnya Ibunda Aisyah. Datangilah suamimu. Maksudnya minta maaflah kepada dia atau gimana. Apa kata Ibunda Aisyah? Tidak, wahai ibu dan bapakku. Aku hanya memohon dan bersyukur kepada Allah. Karena dia yang mampu membersihkan namaku. Itu di usia yang muda, Aisyah masih muda ya, ketika beliau wafat, suaminya wafat, beliau baru 19 tahun gitu. Iya, benar. Artinya sudah mampu memposisikan dirinya sebagai seorang hamba Allah ketika menghadapi situasi dan kondisi di mana suaminya sendiri pun suaminya sendiri pun juga mengatakan enggak ya enggak, mengatakan iya juga enggak gitu loh. Menunggu ibaratnya. Tapi Allah kan memberikan bahwa mubarrauna, kamu itu terlepas. Orang yang suci itu pasti dengan orang yang baik, orang yang suci juga. Orang yang buruk itu dengan yang buruk. Tidak mungkin itu bisa dilakukan. Dan itu turun kepada, kata dia kan salah satu keutamaannya ketika alasan Allah menurunkan wahyu adalah karena hadis ifk tadi gitu. Luar biasa. Jadi ketika memang harus ada kemandirian akidah di situ, Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah itu mampu menjadi sosok wanita yang diajarkan oleh Rasulnya membangun kehidupan berakidah dalam rumah tangga, kekuatan akidahnya ketika diterpa musibah gitu ya. Dia tidak goyang gitu. Dia tidak lari. Nah, soalnya ketika dia harus sakit ya wajarlah, manusiawi. Iya, yang paling parah itu kan ketika Rasulullah itu tidak ketemu lagi, dia pindah ke rumah orang tuanya beberapa bulan. Kau datang saja cuma basa-basi aja Rasulullah, karena Rasul juga kan hanya di sampingnya aja ya, Bun, ngomongnya seperti itu, bertaubatlah kalau ini kalau dan bahasanya tidak pernah itu ditampakkan kepada Aisyah. Begitu luar biasanya Aisyah gitu. Mungkin kalau omongan orang sih nggak jadi masalah, tapi ini kan pasangan sendiri, bahkan orang tua sendiri yang punya dekengan, yang harusnya mendekeng dia, mendukung dia karena dia tahu kualitas, tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ketika Allah memberikan at-tayyibina lit-tayyibat wat-tayyibinat, itu maka Rasulullah itu senang sekali dengan itu, karena memang hati kecil beliau, Ibunda Aisyah itu tidak melakukan apa-apa. Tapi karena memang perlu sebuah penekanan dari langit gitu ya, dari samawi tentang wahyu, maka dia menunggu. Dan itu dibuktikan kesucian Ibunda Aisyah. Jadi hanya fasabrun jamil ya, ketika ada sesuatu persoalan itu memang antara satu dengan yang lain itu pasti ada saling gesekan ya. Antara suami istri itu gitu, dan orang-orang di sekitarnya. Apalagi itu Ibunda Aisyah, itu kan sebuah ratu ya, seorang permaisuri kalau dalam bahasa Romawi dan Persia tuh. Seorang yang diagung-agungkan, yang tahu sahabat itu dan umat itu bahwa Ibunda Khadijah Aisyah itu orang yang paling dicintai setelah Ibunda Khadijah. Tapi ketika sikap orang-orang di kelilingnya itulah yang membuat dia itu menjadi luar biasa, terutama sikap Nabi yang netral gitu ya, yang tawar lah itunya gitu. Maka fasabrun jamil. Seharusnya itu gitu loh. Ya. Ketika satu contoh lagi juga. Ketika tayamum juga itu lahir kasusnya Ibunda Aisyah. Oh gitu. Iya kan? Fatayammamu sha'idan thayyiba. Maka kamu harus bertayamum dengan tanah yang baik, dengan debu yang baik. Itu ketika beliau Ibunda Aisyah itu lagi cari cincin, perhiasannya hilang. Sehingga Rasulullah terpaksa menghentikan lama pasukannya, sampai bapaknya itu tahu dia memarahi anaknya gara-gara kamu nih gitu kan, jadi terhenti gitu ya, ini tidak ada air di sini, bagaimana Rasulullah kamu kerjain begini sampai kata Aisyah tuh pengen tenggelam ke bumi deh bapak ngomong begitu gitu ya. Tapi ketika tidak ada air itu Allah turunkan apa? Fatayammamu sha'idan thayyiban. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang kita lihat ya sosok Ibunda Aisyah, yang orangnya juga ketika ketika terjadi sesuatu mungkin kelihatannya sangat tidak bagus gitu ya, saking kamu tuh
kata kak bapaknya, memanfaatkan cinta Rasul kamu gitu kan. Seharusnya sampai di tempat sana. Kenapa gara-gara kamu jadi ini? Nah, Rasulullah itu tertidur kan di pangkuannya waktu itu. Sampai dia aja Bunda Aisyah. Saking takutnya Rasulullah itu terbangun. Lalu datanglah kata Imam Sa'idun Thayyiban. Itu artinya kan ada apa ya? Ada episode yang memang tidak mengenakan dalam rumah tangga Kak Zoma. Betul. Ya, yang dihadapi oleh seorang suami dan dihadapi oleh seorang istri gitu lah. Dan itu Bunda Aisyah selalu di situ ada alasan wahyu itu turun untuk dirinya. Ini baru setengah jalan siaran Zoma dapat sebuah nasihat dari Bunda tentang rumah tangga Mitra JC. Ini Mitra JC juga boleh langsung kirim ke pertanyaannya ke kolom komentar ya Mitra. Jadi nanti kita sambil sapa-sapa juga Mitra JC yang ada di Facebook. Nah jadi mungkin ya Bun ya, namanya manusia banyak kesalahan atau mungkin lemahnya iman gitu. Kadang kita kalau lagi kesel, kita pengennya dapat dukungan gitu. Kadang kita kalau lagi kesel pengennya cari perhatian. Mungkin ada yang update-update di status WhatsApp, mungkin ada yang update-update di Instagram gitu. Sehingga tanpa sengaja kita membuka aib rumah tangga atau mungkin aib pasangan atau mungkin aib diri kita sendiri yang sudah ditutup rapi padahal sama Allah. Ya, jadi bagaimana Bunda agar kita bisa sobrun jamilah ya Bunda? Sobrun jamil, tidak melakukan apa-apa, tapi dia memohon sama Allah karena tidak ada. Biar Allah saja kan gitu. Hari ini yang kurang dalam keluarga muslim ini, apalagi keluarga yang muda. Sebenarnya menikah itu bukan persoalan itu terlalu muda atau terlalu tidak. Betul. Persoalannya itu bukan persoalan bahwa terlalu muda sih dia nikah gitu. Padahal Bunda Aisyah kurang muda apa gitu kan. Ya, Dan kalau dia bilang itu kan di bawah naungan seorang nabi. Kita melihat Nabi Lut itu kurang apanya di hadapan Allah. Seorang nabi. Tapi istrinya begitu. Istrinya berkhianat. Nabi Nuh itu kurang apa sabarnya. Nabi. Tapi anaknya sama istrinya, emaknya Kan'an berkhianat juga. Artinya di situ bukan persoalan berada di naungan apa, tapi kemampuan dia mengaktualisasikan dan membuktikan, merepresentasikan dirinya sebagai seorang wanita, sebagai seorang bapak pemimpin, dan sebagai seorang wanita dalam menunaikan peran dan tugas serta fungsi status dirinya di hadapan Allah. Bukan persoalan umur. Karena umur tua, umur menengah, umur muda menikah, tetap pujian itu ada gitu loh. Kan gitu kan? Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal amwali wath thamarat wa basyiris sabirin. Kamu akan diuji kata Allah kan dengan ketakutan, ketidakamanan, kekurangan, sedih sedih perasaan gitu kan. Segalanya permasalahan ya wa basyiris sabirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Makanya betul di Bunda Aisyah sabrun jamil. Nah, kenapa hari ini banyak orang yang larinya itu ke medsos? Iya, Bu. Iya kan? Larinya itu ke ketika dia galau dengan alasan bahwa kemudian tidak ada yang mendukung di rumah, suami juga apatis, tidak care ya, tidak mendengarkan keluhan dia, padahal sudah numpuk di dalam akhirnya cari kutipan yang nyindir mirip gitu ya. Ada tersentuh sekali ya, mudah banget tersentuh dengan upload yang ada di luar sana di dunia maya itu, sehingga kita juga gampang keluar seperti di enter gitu ya, seperti itu ya. Mudah sekali hari ini. Ada yang kita akan lihat coba ya, fondasinya dulu di dalam surah Al-Ahzab aja, Mitra ya. Surah Al-Ahzab ayat 28 dan ayat 29. Allah berfirman khusus ini kepada keluarga Rasulullah. Ada yang mengatakan ini kan keluarga Rasulullah, Bun. Apa yang ada dalam Al-Quran memang itu kejadiannya di zaman Rasulullah, tetapi ini adalah menjadi satu tuntunan dan hikmah buat kita seakhir zaman sampai kiamat. Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah dan untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha fa'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinat minkunna ajran 'azima. Artinya Kak Zoma,
Iya Bunda, Quran Surah Al-Ahzab ayat 28 Mitra Iya, dan 29. dan 29. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kamu menginginkan kehidupan di dunia dan perhiasannya, maka kemarilah agar kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Dan jika kamu menginginkan Allah dan Rasul-Nya dan negeri akhirat, maka sesungguhnya Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang berbuat baik di antara kamu. Iya. Ini juga ayat turun Insya Allah, sehubungan persoal asbabun nuzulnya ketika terjadi banyak kemenangan kepada Rasulullah. Baitul Mal sudah mulai kaya ya, negara Madinah itu, negara Islam Madinah itu, peradaban Madinah. Istri-istri Rasulullah meminta lebih nafkah. Kok dikasih ke Oni ya, sahabat yang di sana dikasih, kok kita cuma segini aja. Padahal itu sudah lebih dari cukup Rasulullah berikan tuh kepada istri-istrinya. Tapi dia minta. Rasulullah tuh sempat mendiamkan mereka. Ya, sampai kemudian kata Allah turun, katakan kepada istrimu, kalau dia mengharapkan secuil dunia, berikan, tapi ceraikan. Tetapi ketika kamu mengharapkan Allah dan Rasul-Nya, dan orientasi rumah tanggamu adalah orientasi ukhrawi, visi dan misi ya. Visi daripada orang berumah tangga itu adalah dipadukan dengan akidah kepada Allah dan Rasul, tauhid kepada Allah dan Rasul, dan orientasi yang dilakukan, yang didapat, tidak didapat itu adalah semua ketika mendapatkan musibah, ketika mendapatkan berat ya, yang harus dipikul, kemudian mendapatkan segala macam musibah yang terjadi, maka kalau dia mengharapkan orientasi ukhrawi, mengharapkan kehidupan akhirat surga, maka pasti akan diberikan pahala yang besar. Ya, artinya kita bisa mengambil di sini. Akhirnya apa istri-istri Rasulullah itu? Itu Ibunda Aisyah ya. Ketika Rasulullah itu yang tanya kepada Ibunda Aisyah, wahai Aisyah, coba kamu berdiskusi dengan bapak dan emakmu gitu, dan ibumu. Kira-kira kalau seandainya kamu itu memilih aku ceraikan atau bagaimana gitu ya, maka coba diskusikan. Ya, gitu. Beliau belum ke istri-istri yang lain, kepada Ibunda Aisyah. Apa kata Ibunda Aisyah? Wahai Rasulullah, apakah soal pernikahanku denganmu harus aku ngobrol dengan orang tuaku? Ini sudah ada wahyu nih. Aku tidak perlu ngobrol, minta pendapat kepada. Aku memilih Allah, memilih engkau. Dan memilih orientasi ukhrawi, memilih akhirat. Nah, baru kemudian semua istri-istrinya juga seperti itu. Artinya memang dalam dunia rumah tangga tidak selalu dari awal umpamanya niat sebuah pernikahan, ibadah, di tengah perjalanan itu kadang-kadang bergeser gitu loh. Ya, di tengah-tengah hiruk pikuknya perjalanan, badai, angin, ya gitu kan, apalagi ya cobaan yang berat dan ringan. Kadang-kadang lupa itu, melupakan orientasi awal kita untuk berumah tangga. Untuk apa? Ya kan? Untuk bahwa di situ harus menanamkan pribadi-pribadi dalam rumah tangga itu. Mau usianya masih muda, Kak Zoma. Iya, mau usianya juga nikahnya udah nenek-nenek, udah tua atau udah dewasa, ini harus tetap dibangun. Bangunannya adalah apa? Orientasi ukhlawi. Al-inabatu ila daril khulud. Ini kita sering ucapkan ya. Mengorientasikan seluruh kehidupan rumah tangga kita, susah senangnya, marah gembiranya. Kan ada marahnya kita kadang-kadang ya. Ada keselnya, padahal kita mencintai mah tetap gitu kan. Ada suka dukanya. Ada suka dukanya. Semua itu tidak boleh keluar dari koridor bahwa ini kita sedang membangun hubungan usrah thayyibah, hubungan keluarga yang baik. Keluarga yang baik di sini adalah orang-orangnya harus meyakini Allah dan Rasul itu lebih dari keyakinan kepada dirinya, kepada yang lainnya. Bersandarnya kepada Allah dan Rasul dalam berumah tangga, Kak Zoma, bukan bersandar kepada harta suami, kepada kecantikan istri, atau kepada ketampanan apapun. Suami. Atau bersandarkan kepada orang tua karena masih ada orang tua umpamanya ya. Ketika nanti nggak ada orang tua, ketika tidak ada harta, ketika tidak ada lagi ketampanan dan kecantikan, maka itu semua menjadi hilang. Tapi kalau orientasi kita adalah mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai manusia sesuai dengan cintanya karena Allah, insya Allah itu yang namanya pohon mau digoyang bagaimanapun ya, dengan angin puyuh dan angin puting beliung, dia tidak akan pernah patah. Walaupun dia ada oleng gitu, dia tidak akan terus tegak lagi gitu loh, dia akarnya yang kuat. Nah itu sama ketika umpamanya tadi ada masalah,
merasa dirinya kok suami tidak memperhatikanku, atau si suami masih ikut jiwa muda. Enggak, yang namanya suami dan istri selingkuh atau mungkin ada hubungan apa, atau mungkin chattingnya dan semua, itu bukan hanya yang muda kan semua. Iya, betul. Orang yang sudah tua, udah 50-30 tahun, kalau lagi baru tahu gila medsos itu ya, bukan anak pelajar aja, itu bisa hancur. Bisa hancur gitu loh. Jadi bukan persoalan muda dan tua. Nah, ini makanya bagaimana ketika dia mengupload ya, men-share ya, keluh kesahnya. Memang sih Bunda Aisyah kan pun nggak ada dulu yang namanya medsos begitu. Tapi Bunda Aisyah mendengarkan, dia mendengar orang-orang yang disampaikan oleh orang terdekatnya itu tentang gosip-gosip itu. Pernah suatu kali, coba kita contoh ya, mungkin medsos tidak ada di situ. Tapi Bunda Aisyah mengatakan begini, pernah waktu itu seorang yang dibantu oleh Abu Bakar itu terprovokasi dengan itu, ikut menyebarkan. Bahkan kemudian dia juga ikut-ikutan mengupload atau memblow up berita itu. Ya, itu salah satunya adalah Hasan bin Sabit yang banyak menyebarkan berita itu. Apa? Ketika sampai dia itu ya, wahai Ibunda Aisyah, yang telah begitu banyak menyebarkan berita itu sampai viral. Apa kata Ibunda Aisyah? Ini Ibunda Aisyah, kita nggak pakai medsos ya. Dhahabtu, kata beliau, asabbu Hassana inda Aisyah wa kana mimman kathara 'alaiha faqalat la tasubbuhu fa innahu kana yunafihu 'an Rasulillah. Apa jawab Aisyah, Ibunda Aisyah? Kata Urwah itu ponakan beliau, yang bilang nggak punya anak ya. Urwah itu ponakan dari Asma. Aku mencela Hasan di depan Aisyah. Jadi dia Hasan bin Sabit ini ya. Aku mencela Hasan di depan bibiku gitu. Di depan Ibunda Aisyah. Karena dia termasuk orang yang paling banyak menviralkan berita itu. Terus apa kata Ibunda Aisyah? Memviralkan berita bohong tadi ya. Kata Ibunda Aisyah, jangan kamu mencelanya wahai anakku. Karena biar bagaimanapun dia itu dulu selalu membela Rasulullah. Coba bayangkan, dia dicerca, itu kan ponakannya, nggak mungkin ponakannya itu menjelaskan bohong kan. Karena dia ingin menunjukkan kasih sayangnya kepada bibinya atau kepada Bunda Aisyah, dianggap ibunya. Dia tidak mengumbar lagi sebuah kata buruk gitu loh. Hari ini mungkin tidak ketemu orangnya, tapi itu menyebar di dunia maya, lebih parah lagi hari ini kan ya. Iya, betul. Orangnya tidak pernah kenal kita jadi kata-kata belum nggak keluar lisan gitu ya. Betul. Kata-kata itu enggak luar biasa. Bahkan dia bisa punya viewer yang luar biasa hanya karena mengelanturkan isi hatinya, membuka aurat aib daripada, kalau udah membuka aib kita, perasaan kita itu mau tidak mau kita akan membuka aib pasangan kita. Betul, Bun. Ya kan? Betul. Udah pasti itu Mitra, karena ketika orang berumah tangga itu kan ada dua pribadi di dalamnya yang tidak mungkin tidak bersentuhan, berinteraksi dan bergesekan ketika ada masalah. Kan gitu. Nah, ketika seseorang itu karena merasa dirinya itu kayaknya kan suamiku sekarang berubah umpamanya ya. Suamiku sekarang dulu kayaknya sayang banget ya. Orang berumah tangga kan sebulan 2 bulan, setengah tahun masih seperti ratu dan raja. Kalau udah setahun kesana apalagi udah 3 tahun 5 tahun itu ya. Kalau kayak Bunda udah 30 lebih, aduh udah punya cucu, udah punya cucu, udah hampir 5 cucunya ya. Itu masih tetap ada itu gitu loh. Nah, maka ketika semuanya itu tidak dilandaskan kepada kecintaan kita membangun rumah tangga, keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, dan orientasi visi, orientasi ukhrawi kita itu tidak ada, gitu ya, lupa dan bergeser karena terlalu sibuk dengan hijab-hijab duniawi yang memagari hati kita gitu. Maka itu bisa terjadi, Kak Zoma. Bukan hanya terjadi aib kita tersebar. Gitu loh. Bahkan bisa terjadi perceraian itu. Baik itu masa muda, perceraian di masa muda, perceraian sudah mulai punya anak, mulai besar, perceraian sudah nenek-nenek.
Itu akan terjadi dari setiap rumah tangga. Jadi tidak boleh mengatakan bahwa kemudahan sih nikahnya, bukan. Iya benar, Bukan itu. benar. Karena kan semua sudah ditakdirkan oleh Allah dengan takdirnya masing-masing di usianya Betul. tersebut, dengan ujian masing-masing ya Bun ya. Betul. Jadi kita nggak perlu masih muda sih atau belum dewasa sih dan lain sebagainya. Itu jangan sampai kita ikut mengomentari apa yang kita tidak tahu. Iya, di apalagi dalamnya ini ya, Bun, ya. beritanya apa gitu ya. Iya, Yang iya, apa Bun, sih siap. kita bisa ambil hikmah gitu kan. Bahwa kalaupun kita hari ini menikah muda atau sudah lama menikah atau dari menikah, kita yakinkan bahwa jangan itu terjadi pada keluarga kita. Siap Bunda. Jangan itu terjadi pada keluarga kita. Artinya setiap orang itu akan Allah uji sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ujian ini sebenarnya bagi Allah baik untuk setiap keluarga. Betul Bun. Kan gitu. Iya. Tapi manusia asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum, kata Allah. Cuman manusia suka melihat sesuatu yang dia cintai belum tentu baik menurut Allah untuk kita. Sesuatu yang kita gandrungi ya. Dan belum tentu sesuatu yang kita benci lalu kemudian itu buruk menurut kita. Ketika terjadi satu musibah maka kita harus, makanya ada yakin kepada Allah, kan yakin kepada takdir ya. Betul. Dan qadar Allah. Ini baik menurut kita. Ketika terjadi perseteruan dan sebagainya, yang harus kita pegang itu bukan sandaran orang, bukan sandaran kepada siapapun, bukan sandaran karena saya dulu menikah karena dicomblangin, saya dulu menikah karena bapak, saya dulu menikah karena harta, saya dulu menikah karena satu suku, bukan. Kita ingin merubah, kalau memang dulu mungkin ada itu gitu ya, tapi kita ingin menegakkan, ingin menguatkan dalam rumah tangga kita bahwa bukan karena itu semua, tapi karena memang kita beribadah karena Allah, dalam menikah itu mengikuti sunnah Rasulullah. Dan kita wanita, jihadukunna fi baitikunna. Ketika suami kita adalah suami yang soleh, alhamdulillah. Ketika memang lagi sedang agak bengkok dikit, kan tugas kita. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya. Makmum itu kan ketika imam salah kan kita harus pakai tepuk tangan. Kalau laki-laki subhanallah kan gitu. Itu bahasa imam dan makmum. Nah itu harus diterjemahkan dalam konteks rumah tangga gitu. Kita mampu melaksanakan sholat dalam arti besar ya di dalam rumah tangga. Maaf ya, sholat arti luas itu seperti itu. Jadi kita berumah tangga itu ingin dimaknai seperti ketika kita sujud kepada Allah waktu sholat, gitu loh. Dan itu lebih rumit. Iya benar. Lebih rumit rumah Jadi, tangga itu. Kalau kita memang niatnya sudah ibadah, insya Allah apapun yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi ibadah kita ya Bun. Iya, kata Rasulullah kan, kata Allah kan, fa innallaha a'adda lil muhsanat minkunna ajran azima. Allah akan berikan kebaikan dengan pahala yang besar. Gitu loh. Dan tuh tidak, pahala yang besar ini kan di dunia menjadi tidak oleng rumah tangganya, oleng tapi lama-lama disadarkan dengan kondisi sabar kita bahwa ini ya Allah, aku dulu memperjuangkan pernikahan ini luar biasa. Hari ini tiba-tiba ada gonjangan, ada dan sebagainya. Kenapa harus goncang? Kenapa harus patah ranting dan dahan serta pohon ini yang aku bangun? Kenapa gitu ya? Tidak boleh. Yang merontokkan itu, yang mementahkan itu bukan orang lain, kita. Iya benar. Dalam rumah tangga kita kan suka menyalahkan orang. Iya benar-benar. Menyalahkan keadaan, mengkambing hitamkan orang lain dan situasi. Oh, saya menikah karena dulu masih ada papa saya yang mendekeng saya umpamanya. Atau kau masih untung ya aku nikahin gitu. Mungkin ya Bunda. Betul. Karena mungkin ada kata-kata yang kurang baik diterima oleh pasangan sehingga terjadilah percecokan. Betul, seperti itu. Jadi, ini ramai sekali Bunda Facebook. Mitra JC, terima kasih yang sudah setia stay tune. Ini sudah ada 23 orang yang ikut live Bunda. Setia sekali untuk stay tune bersama kami. Boleh ya Zoma sapa satu-satu ya Bun ya. Ini ada Umar Almizan. Assalamualaikum Bunda Fatia. Alhamdulillah bisa ikut kembali mengudara nih bersama kajian favorit keluarga. Semoga Bunda senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Azril Narendra. Assalamualaikum Bunda Fatia, Majelis Taklim ngapak hadir nih Bunda. Kemudian juga ada Onif dari Bekasi hadir Bunda, ada juga Kak Alfi. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam. Ada Ibu Hasmiyanti. Alhamdulillah ikut menyimak.
Kemudian juga ada Heriati Lagoa ikut menyimak Bunda. Kemudian juga ada Salma Emang. Assalamualaikum ikut menyimak Bunda. Ada Tusti juga. Geraha hadir nih Bunda. Kemudian juga ada Mardia Fira. Barakallah alhamdulillah ikut menyimak Bunda. Aduh luar biasa banget nih mitra GIC. Ada juga Siti Komaria. Assalamualaikum Bunda Fatia. Semoga dalam keadaan sehat ya Bunda. Kalau belum ikut menyimak. Ada juga Ibu Cucu Rohaya. Assalamualaikum Bunda. Alhamdulillah nih bisa gabung kembali di Teladan Muslimah. Rangkas Bitung. Masya Allah hadir. Baik Bunda, ini selanjutnya ada dari Azil Narendra nih Bunda. Mau tanya Bun, di surat An-Nur ayat 26 kan disebutkan Bunda, wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik pula. Dalam realita kehidupan nih Bunda, masih sering terlihat pasangan suami istri yang suaminya baik, terlihat soleh, tapi istrinya belum baik Bunda, atau belum solihah atau sebaliknya. Ini bagaimana Bunda kita menyikapi hal yang seperti ini? Apa yang mesti dilakukan untuk mengubahnya menjadi keduanya sama-sama baik, solih dan juga solihah? Berumah tangga memang fondasi awalnya adalah harus bisa mencapai sebuah rumah tangga bahagia dunia dan akhirat. Ya, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Memang awalnya itu adalah laki-laki yang baik harus dengan laki-laki yang baik gitu loh. Laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Artinya syahsiahnya individu si laki-laki yang dan perempuan ini adalah harus thayyibah. Thayyibah itu artinya yang membangun kesadaran, keimanan, ketaatan tadi kepada Allah dan Rasul, dan dia menyadari bahwa rumah tangga ini adalah rumah tangga yang dia lakukan mengikuti sunnah Rasulullah. Artinya itu penyempurna, istikmalu nisfuddin. Bahwa penyempurna dari sebuah agama seseorang itu adalah ketika menikah. Nah itu harus seperti itu. Jadi harus thayyibah, lit-thayyibina, lit-thayyibat gitu ya, wat-thayyibuna lit-thayyibati wat-thayyibun. Jadi harus begitu. Nah, apakah kemudian ini sudah baik nih? Tiba-tiba di tengah perjalanan dia kok berbeda gitu ya? Bisa saja dari pihak suami yang tadinya baik, dengan berjalannya waktu tiba-tiba suami ini bergeser. Bergesernya itu bukan bergeser menurut pandangan pasangan ya. Tidak lagi sesuai umpamanya dengan tanggung jawabnya bagaimana dalam Islam gitu kan. Imamnya harus seperti apa, kemudian perlakuannya harus seperti apa, atau sebaliknya seorang istri. Seorang istri harus jadi makmum, kok sekarang tanggung jawabnya dia, hak dan kewajibannya dia hanya minta hak aja, tidak menjalankan kewajiban gitu ya, sebagai sebuah pelayanan yang luar biasa di dapur kasur sumurnya. Bisa aja itu bagian daripada ujian. Kan tadi dia bilang kata Rasulullah, Allah memberikan suatu gambaran, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Artinya di dalam rumah tangga sendiri, ketika kita masuk pada pintu kepada wilayah dunia rumah tangga, akan ada ujian-ujian sesuai dengan kapasitas keimanan, keinginan kita di dalam membangun sesuatu itu, rumah tangga itu. Orientasinya adalah ukhrawi, kan gitu kan? Ya, tadi dikatakan yuridu al-hayatil dunia wal akhirah. Dia mengharapkan ridha Allah dunia dan akhirat. Itu akan diuji oleh Allah. Gitu. Ya. Ketika mengatakan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun, kata Allah, apakah ketika kamu mengatakan ya Allah saya beriman, saya sudah menikah, saya ingin membangun rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, rumah tangga seperti rumah tangganya Ibunda Aisyah dengan Rasulullah, rumah tangga dengan Ibu Hajar ya, dengan Ibu Sarah, dengan Ibrahim, semua menjadi dunia dan akhirat. Afala wa hum la yuftanun, apakah aku tidak akan aku uji? Iya benar. Kamu tidak aku uji, kan jawabannya pasti diuji. Jadi setiap sesuatu yang ingin kita raih di hadapan Allah, kemuliaan di hadapan Allah, itu pasti ada ujian. Betul. Ya kan? Kita aja mau nikah dulu banyak ujiannya, betul nggak? Apalagi ketika sudah menikah. Apalagi sudah menikah, di dalamnya itu orang-orang yang
sebuah pribadi-pribadi yang ingin punya niat yang sama, punya visi yang sama, iman dan takwa gitu ya. Niat untuk beribadah mengikuti sunnah Rasulullah, wah itu ujiannya luar biasa. Ujian yang datang dari lingkungan kita, dari dunia nyata, dan ujian yang datang itu dari digoda oleh setan, karena setan itu nggak suka sama keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang mengikuti sunnah Nabi. Karena prestasi tertinggi mereka adalah memisahkan dua insan ya Bun. Nah ketika ini gimana nih? Berarti dia tidak terbaik. Baik. Justru kata Allah, ketika aku uji kamu dengan segala sesuatu yang sebenarnya dibenci oleh syahwatmu, itu baik menurut Allah untuk kehidupan rumah tangga kita. Hayo kita balik, maksudnya hayo kita sepakatkan cara pandang kita tentang ujian itu sesuai dengan kesepakatan yang memang ilmunya Allah, ya kan? Apa yang Allah berikan, Allah memberikan ujian sakit, ujian berantem, ujian ini itu atas izin Allah. Ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Atas izin Allah. Untuk apa? Untuk orang beriman. Untuk orang beriman satu pengingat, mungkin ditegur supaya la'allahum yarji'un, kembali ke jalan yang benar, kembali kepada rule, kembali kepada tujuan berumah tangga itu apa? Karena saking sibuknya dengan bekerja, sibuknya dengan anak-anak, dapur kasur sumur, di dalam pikiran dia tuh pusing, belum bekerja, ya kan? Anak-anak ribet, anak-anak ini semua, jadi terjadinya apa? Lupa untuk fasabrun jamil, lupa untuk bersabar bahwa ini adalah bagian yang memang harus saya lewati, bahwa ini adalah bagian yang harus luas hati saya, walaupun tangan dan kaki cuma dua untuk menyelesaikan hidup dalam waktu yang sama. Ya kan? Melayani suami, melayani anak, dapur kasur sumur jemur, belum yang bekerja, betul kan? Suami harus mencari nafkah, sampai di rumah juga harus bantu bagaimana repotnya istri seperti Rasulullah lakukan gitu ya. Nah kalau hati kita ini orientasinya lupa, udah remang-remang, udah banyak kabutnya gitu ya. Saking pengen, kok hidup rumah tangga ini saya kok nggak bahagia ya? Kok jadi ribet banget ya, anak banyak banget ya, kadang-kadang kok anak saya nggak didapat ya, ada salah aja ya, itu akan menyalahkan keadaan, yang membuat kerenggangan antara suami dan istri. Ketika persepsi kita tentang sebuah ujian dan cobaan itu tidak dipersepsikan sebagai sebuah takdir yang memang sudah Allah atur dan izinkan terjadi sama kita, dan kita harus sabar di situ kan kita harus mampu berjalan tetap di jalan di jalan orientasi hidup kita, di jalan yang benar, di jalan keimanan dan ketakwaan, tetap bahu membahu suami istri untuk melaksanakan itu, saling memotivasi di dalamnya, ya kan? Saling bertausiah di dalamnya. Ketika resah suami lelah dengan atasannya, istri walaupun sebejibun banyak kerjaan di rumah, dia tetap tersenyum. Itu Ibunda Khadijah. Tetap tersenyum, tetap memberikan motivasi. Padahal dirinya juga lagi mampet, pikirannya lagi suntuk, badannya lagi mampet gitu ya, badan fisiknya lagi lelah gitu. Tapi dia mau melakukan itu, kenapa? Karena dia berfungsi sebagai seorang yang memberikan motivasi kepada pasangannya, imamnya, agar tidak lalai dan agar tidak loyo. Pun suami juga seperti itu. Jadi rumah tangga itu seperti itu. Ketika kita mampu, dia berjalan sabar tuh. Sabar itu kan gini. Memilih gitu ya, memilih kata-kata, memilah mana yang prioritas lebih dulu, mana yang tidak, kan itu sabar tuh. Ya, betul, bukan sabar diem, gue pikirin lah, udahlah kalau udah begini cerai aja. Itu mah bukan sabar, itu mah ngikutin setan. Setan suka itu, iblis suka itu. Tapi dia memilih, walaupun di sini dia ngata, ayolah, kan kita tujuannya dulu untuk menikah apa sih, kan gitu kan. Tujuan kita untuk apa hari ini? Hanya karena ini, hanya yang remeh-temeh seperti ini. Kita lalu kemudian dipisahkan dengan mata melotot ya, dengan tidak sapa-sapaan. Enggak enak banget kita sapa-sapa, enggak sapa. Satu tempat tidur, satu piring, satu gelas gitu kan. Udah semua kita enggak ada yang enggak ada yang tertutup kan di kita gitu ya. Apa yang kita cari? Jadi harus ada satu sama lain. Ketika api, maka kita harus jadi air, kan gitu ya. Untuk memadamkan. Betul. Maka kalau bisa jangan selalu gantian. Api benar. Yang ini air, jangan. Jadi air lah dua-duanya gitu ya, biar saling mengademkan. Ketika jadi air dua-duanya kan, ketika arus deras, ketika
umpamanya kedinginan dan sebagainya, insya Allah akan mampu menjalani. Jadi ketika pikiran kita baik, hati kita lurus ya, kita menjalani, dibicarakan baik-baik, komunikasi ya, ada musyawarah, ada komunikasi. Fa'azamta, bertekad kita untuk mengembalikan apa sebenarnya di balik kita menikah dulu apa, ya, maka insya Allah itu akan tumbuh walaupun hari ini susah dan sebagainya, nggak apa-apa, jalani aja. Toh kebahagiaan itu bukan karena di harta. Coba tanya sama orang yang punya harta, apakah dia juga tidak menangis? Mungkin lebih sering dia menangis. Karena apa? Nangis khawatir mobilnya kecuri. Atau nangis mikirin cicilan. Iya, mikirin cicilan. Nangis kenapa? Karena suaminya disuruh terus pergi cari kayak Bang Toyib ya. Jadi cari ini, dia tidak punya perhatian, dia merasa ini kan banyak hal. Jadi jangan pernah menyandarkan segala persoalan kehidupan rumah tangga kita kepada selain Allah. Baik, Bunda. Ya, itu. Kalau kita menyandarkan kepada selain Allah, kepada apapun, kepada siapapun, maka rumah tangga itu akan rapuh. Sama seperti pohon yang akarnya itu busuk. Tinggal ditowel aja dengan angin sedikit, maka pohon itu akan tumbang. Naudzubillahi min dzalik. Kita harus seperti akar pohon yang kuat. Siap, Bunda. Seperti itu. Baik, Bunda. Zoma mau izin lagi ya, Bunda. Ini nyapa-nyapa. Ada Daeng Haris, Fauzan ikut menyimak, Bunda. Ada Siti Nur Aziza, Mbu Sarah hadir, Bunda. Ada Fitriani juga. Ada Eis Nur Hasanah. Lorotan ikut menyimak, Bunda. Ada Hatika. Alhamdulillah guru-guru TK Cenrana nyimak, Bunda. Kemudian juga ada Siti Nur Aziza, Bun, yang ingin bertanya. Bunda, bagaimana menyikapi ketika kepercayaan mulai goyah dalam rumah tangga? Pasti ujian salah satunya ya, Bunda, tentang kepercayaan. Biasanya secara manusiawi seseorang itu akan kepercayaan itu akan hilang. Bukan akan hilang langsung ya. Biasanya akan mulai bergeser ketika ada persoalan-persoalan, ada masalah-masalah yang ditimbulkan dari pasangannya. Biasanya begitu. Bisa saja mungkin kebohongan. Nah, bisa jadi, Bunda. Ketidakjujuran. Betul. Ketidakkonsistenan ketika dia berbicara dengan ucapan dan perbuatan. Sesuatu yang tidak pernah terlintas dalam benak seseorang, baik ibu ataupun seorang istri atau seorang suami, tetapi itu dilakukan bukan hanya sekali gitu, tapi berulang-ulang. Nah, maka ketika ini belum terjadi parah kepada kita, karena memang itu namanya manusia kan, al-insan mahallul khata' wan nisyan, ya kan? Dinamakan manusia itu karena tempat salah dan lupa. Walaupun lupa itu tidak selamanya jelek, betul. Ya kan? Lupa tidak selamanya jelek, cuman ada lupa yang buruk gitu ya, yang sering yang buruk itu yang sering diulang-ulang gitu. Ketika ini belum terjadi, satu kali umpamanya terjadi, harus ada komunikasi di dalamnya. Wasyawirhum fil amri, musyawarahkan, komunikasikan apa yang mengganggu pikiran, perasaan, hati yang mengganggu pasangan masing-masing. Mungkin bagi pasangannya ini begitu aja difikirkan. Tapi buat pasangan yang sebelahnya, pasangannya belum tentu itu nggak difikirkan, itu difikirkan serius. Nah, ini tentu satu sama lain harus bisa membicarakan. Jangan mentang-mentang pasangan yang satu ini mah biasa lah soal begitu aja kamu fikirkan, kamu terlalu bawa perasaan. Tidak. Ketika memang pasangan kita membicarakan sesuatu kekhawatiran atau mulai sedikit ketidakpercayaan dan sebagainya karena satu dua kali dan sebagainya, itu harus dibicarakan dengan serius. Jangan sampai itu menjadi mendalam. Iya, Bunda. Kalau itu mendalam, walaupun sebenarnya itu bukan hal yang prinsip ya, remeh-temeh, tapi yang remeh-temeh itu bisa menjadi hal yang pokok, merusak fondasi, merusak rumahnya, merusak tangganya juga. Coba kalau udah rumah tangganya rusak. Rumahnya ada, tangganya nggak ada. Tangganya ada, rumahnya nggak ada. Apalagi kalau rumah tangganya udah nggak ada gitu kan. Apa yang mau diharapkan lagi dalam rumah tangga seperti itu? Maka komunikasikan dengan baik. Bukan dengan marah, tapi dengan baik. Dengan lembut. Qaulan sadida. Falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida.
bertakwalah kepada Allah dengan melakukan itu, maka katakan sesuatu, katakan yang membekas, ucapan yang membekas, ucapan yang santun, tapi memang itu tahu bahwa saya sedang punya perasaan ini loh kepadamu, babe, gitu kan, sayang, gitu kan, iya, babe, gitu kan, ya mungkin kita marah ya, tapi bahasanya gitu, tolong dengarkan saya, babe, gak apa-apa. Sayang, tolong dengarkan saya lagi serius nih. Kamu paling yang itu aja, jangan begitu. Tetap harus didengarkan karena itu adalah perasaan jiwa, gitu ya. Sehingga ini laki-laki kan, kalau laki-laki ya, kadang-kadang laki-laki rasional. Hal yang begitu kok dipikirin sih, itu mah nggak ada kerjaan. Berbanding terbalik dengan perempuan ya, iya, Bun, makanya ya. nih seorang imam nih harus pandai-pandai, walaupun rasional ini tidak apa-apa bagi dirinya ini, tapi itu menjadi apa-apa bagi pasangan yang rasanya itu penuh gitu ya, rasanya itu full gitu. Nah, makanya ini kan diimbangkan. Nah, terus punya komitmen ke depan ketika dimusyawarahkan, apa yang membuat kita mulai tidak bersemangat dengan dia. Kalau umpamanya berjanji kok selalu tidak ditepati, umpamanya setiap ada aja lah gitu ya, hal yang kecil, padahal hal yang kecil ya, maka kita harus mengingatkan bahwa hubungan suami istri, pasangan dalam rumah tangga, itu cinta tidak ada yang bisa menjamin itu terus ada, ya kan? Hubungan itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita bisa mencintai sampai meninggal atau sampai surga. Semua itu ada di tangan kita. Ya, semua itu tergantung kepada kita berdua. Mengingatkan mulai seperti apa, akhlak, hak dan tanggung jawab dan hak, yaitu harus saling diberikan satu sama lain. Kalau itu tidak terjadi, mitra, karena memang awal kalau seseorang ingin membangun hubungan rumah tangga, Kak Zuma, maka hak dan tanggung jawab itu harus dilaksanakan kedua belah pihak, tidak boleh hanya sebelah pihak. Betul, gitu. Hak kewajiban suami, hak kewajiban istri. Betul. Ya, sama dua-duanya harus kewajiban dulu yang ditunaikan. Betul. Ini kadang-kadang minta hak melulu, kewajibannya nggak ditunaikan, nggak boleh. Dua-duanya kalau ingin sakinah mawaddah warahmah, ingin dihargai, ingin kepercayaan dan sebagainya, dengan waktu yang begitu lama kita bersama, itu harus kewajiban dulu ditanamkan. Berlomba-lomba untuk menunaikan kewajiban dalam rangka membahagiakan pasangan. Paham gitu? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba bagaimana untuk saling memberikan kenyamanan pada pasangan. Betul. Memberikan waktu kepada pasangan. Lebih baik tidak memberikan waktu pada orang lain yang tidak penting daripada tidak memberikan waktu pada pasangan. Itu namanya kewajiban. Insya Allah kalau kita memprioritaskan kewajiban untuk pasangan, ingin mendapatkan kebahagiaan dari pasangan, tidak usah diminta. Tidak usah diminta, dia akan memberikan yang terbaik lagi buat kita. Makanya ada seorang ibu yang kemudian dia memberikan petuah atau nasihat bagi seorang istrinya. Wahai anakku, supaya engkau menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, kata beliau. Supaya engkau bisa menjalani hidup ini dengan baik, maka jadikanlah kamu budak suamimu. Maka suamimu akan menjadi hambamu. Apa bedanya budak dengan hamba? Beda ya kan? Ya, Bun, ya? Iya, betul. Beda kata, tapi sama-sama hamba. Hamba beda, hamba sama-sama melayani, budak kan sama-sama melayani. Tapi jadilah kamu budakmu lebih dahulu. Artinya kewajiban kita itu harus dimaksimalkan. Pelayanan kita itu kan kewajiban kita, harus dimaksimalkan. Di dapur, kasur, semur jemur kita, walaupun kita sibuk, walaupun kita bekerja, ada prioritas di situ. Insya Allah suamimu akan menjadi budakmu. Artinya dia juga merasakan begitu prioritas kita kepada suami kita, kepada anak-anak kita. Dia akan imbangi itu. Iya, Bunda. Seperti itu ya. Jadi artinya perasaan bergeser itu harus dikembalikan lagi, berdialog dengan baik. Harus jelas apa yang membuat dia mulai nggak percaya, mulai tidak ada lagi kemesraan, chemistry-nya udah susah gitu ya disatukan. Harus dijelaskan. Perasaan kita itu harus dijelaskan. Lalu bagaimana perasaan suami? Karena boleh jadi itu terjadi karena
saking sibuknya masing-masing sehingga komunikasi itu udah jarang terjadi. Datang pulang kayak hotel aja rumah, tidur. Iya, ntar jam sekian lagi pulang lagi tidur, cuma mungkur-mungkur ya kata orang kampung. Kata orang Kano mungkur-mungkur tuh saling membelakangi. Saling membelakangi ya Masing-masing. Bun, ya. Masing-masing. Iya, kan udah nggak boleh begitu. Tapi sesibuk apapun ceria kita, ya senyum kita itu harus terus tampak. Walaupun mungkin pikiran kita. Ya kalau seperti Bunda ini kan usianya udah tidak muda lagi ya. Walaupun badan itu sudah loyo-loyo aja gitu ya, tapi memang harus tetap semangat gitu. Harus tetap melayani, harus tetap ikhlas dan tulus. Demikian ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Bunda, ini ada Pak Sahal ikut menyimak, ada Muhammad Bagaskara ikut menyimak Bunda, ada Johan Daniel ikut menyimak. Alhamdulillah ada George Laham Adillah ikut menyimak, ada Abdul Nas Alhamdulillah bisa menyimak langsung. Kemudian juga ada Askar Afkar, barakallah, semoga bisa menjadi jembatan menuju kualitas keluarga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan ada Ibu Yeti Oktaviani, alhamdulillah semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Terus juga ada Askar Afkar dari Jasinga, Bogor ya kalau nggak salah ya Bu. Ya jauh. Itu mau Bogornya Bogor jauh kan sama. Bogor Jasinga, Leuliang kali ya Bu. Sononya lagi. Oh iya, dulu Zoma kuliah di Dramaganya nih. Iya, dia lewat Dermaga emang. Iya, emang lewat lurus lagi ke sana iya, ya Bun ya. Baik Bunda, ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bunda, pertanyaannya Bun, yaitu tentang bagaimana Bun ketika kita mendapatkan ujian dalam rumah tangga, lalu kita memilih diam karena tidak ingin membicarakan atau memperkeruh suasana, tapi justru keluarga besar lainnya yang ikut campur untuk berpendapat. Haruskah kita mengklarifikasinya Bunda? Iya, begini. Dalam dunia rumah tangga itu selalu bersentuhan dengan pasangan, dengan karakter, dengan watak dan perbedaan yang berbeda. Iya Bunda. Dengan pemahaman dan latar belakang keluarga, pergaulan pasangan kita masing-masing itu kadang-kadang ketika tidak bijak maka itu menjadi sumber pertengkaran. Apalagi ketika di dalamnya itu kita sengaja memberikan peluang ikut campur orang luar. Nah ini yang lebih merunyamkan lagi. Iya, makanya dalam rumah tangga, mitra rahimakumullah, dalam rumah tangga ini yang harus pakem dulu itu adalah suami istri. Yang menjalaninya. Ketika ada persoalan, cepat-cepat itu dibicarakan. Apalagi yang berhubungan dengan mertua, dengan orang tua, dengan ipar dan adik sendiri. Cepat-cepat dibicarakan. Ya, apa yang menjadi fokus temanya itu, disitulah dibicarakan bagaimana kita menghadapi. Karena kalau bersentuhan dengan mereka, pasti mereka macam-macam kan ininya. Sebenarnya yang berat itu bukan masalahnya, tapi ketika ada orang lain yang ikut campur mensikapi atau ikut-ikut nimbrung dalam urusan itu. Maka suami istri memang betul bahwa teknik salah satu untuk tidak membesar masalahnya, awalnya kita ada yang harus diam. Tetapi bukan diam lalu kemudian hilang, diam udah aman lalu tidak diselesaikan, bukan itu. Diam pada waktu memang semuanya api. Perasaannya semua api, panas. Ambisi masing-masing gitu ya. Diam. Biarin aja, nampaknya pasangan kita yang dia ngomel, biarin aja kita diam. Tapi nanti kita lihat ketika sudah mulai tenang, bisa makan, ya bisa bareng, baru kita ngobrol masuk no. Yang paling tahu kan sifat dan watak pasangan kita itu adalah kita betul, atau sebaliknya pasangan kita yang tahu kita. Jadi masuklah di sela-sela di situ di mana dia tidak merasa ditohok, tidak merasa diserang gitu atau dia merasa disalahkan. Bicarakan baik-baik, begini loh pandanganku kenapa tadi begini, diem dan sebagainya gini. Berikan penjelasan untuk kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan. Kita harus punya kesepakatan dalam berbicara dan menjelaskan kepada orang di luar kita. Entah orang tua kita, entah mertua kita, entah ipar dan seterusnya, atau siapapun. Sehingga ketika ditanya itu, ada omongan apa dari luar, kita punya jawaban yang sama. Paham?
Karena kita sudah pakem di dalam gitu loh. Kamu kalau nanti umumin gak usah terpengaruh ya. Jelaskan aja, kita menjelaskan ini. Umpamanya, ya udah kalau kemarin kan kamu udah di mana kemana? Saya kemarin ada di situ. Nah memang benar ada di situ. Harus sepakat begitu. Kemarin memang saya begini. Jadi ketika punya kesepahaman yang sama dalam menjawab, tidak ada lagi orang lain yang bisa intervensi. Oh iya betul, berarti dia sama. Coba kalau kita menjawab, yang satu menjawab benar, tapi yang satu menjawab dengan emosi. Dikompor-kompori lagi dari luar kan? Iya, betul. Nah, pasangannya nih terkompori. Datang lagi ke pasangannya, marah-marah lagi, gitu kan? Nggak boleh seperti itu. Jadi harus bisa. Jadi gini, kalau ada masalah, mitra, sahabat-sahabatku dan saudara-saudaraku, masalah itu harus dieliminir dulu. Usahakan jalan keluar dulu berdua. Usahakan tidak tembus keluar, semarah apapun kita. Jadi di kamar, mungkin karena sudah ada yang punya anak, ya usahakan selesaikan dulu sebelum keluar pintu kamar. Ya Bun ya. Betul. Semua tidur itu jangan sampai ada masalah. Harus bicarakan dulu. Memang kadang kalau sudah emosi ya Bun, mungkin memperkeruh komunikasi, jadinya komunikasinya alot gitu. Mungkin karena emosi satu sama lain. Iya, karena ambisinya dan emosinya itu tidak ini. Makanya kan Islam mengajarkan bagaimana Rasulullah mengajarkan. Kalau kamu lagi marah, maka banyaklah istighfar. Iya, benar. Kalau kamu dalam keadaan duduk, berdirilah. Ya kan? Kalau masih juga terbakar hatinya, masuklah ke kamar mandi, ambil padasan, ambil wudu. Kan begitu tuh. Ketika masih juga begitu, ambil wudu, sholat. Sampai berapa rakaat, sampai benar-benar api di dalam dadamu itu Allah turunkan. Iya. Sampai begitu Kak Soma. Masya Allah. Nah ini harus kan dijalani treatment Islam yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita. Jangan mantang aja begini, nafsu terus aja. Nggak boleh begitu. Jadi kayak bola pingpong tuh Bun. Makanya disinilah butuh sebuah kesadaran dan pendewasaan. Iya betul, setuju. Kembali bahwa Allah dan Rasulnya yang harus memandu ya syariat tentu ya. Bukti dari bahwa kita mencintai Allah dan Rasul kan syariat ini memandu. Syariat ini memandu arah dan tujuan dari rumah tangga kita. Dalam diri pribadi kita kan gitu kan. Iya, Bunda. Maka akidah tauhid ini yang harus bisa membatasi, harus bisa mengekang, apalagi harus bisa mengikat rumah tangga. Apa yang harus dikekang ketika sesuatu itu akan membubarkan rumah tangga harus kita kendalikan, ya kan? Nggak boleh sembarang dilepas. Tapi juga akidah tauhid kita ini juga harus mengarahkan hidup kita apa? Ya Al-Quran dan Sunnah sebagai bukti syariah kita. Contoh Rasulullah gitu. Itulah kita perlu belajar. Iya, benar. Dan Ibunda Aisyah itu adalah seorang wanita yang suka belajar dan mencari ilmu. Jadi wajar kalau beliau ini ketika Rasulullah wafat, beliau justru menjadi sosok wanita, guru besar para senior dari sahabat, tabi'un dan tabi'in. Guru besar beliau, barangkali 2210 hadis riwayat beliau. Jadi ketika rumah tangga ini didasarkan keyakinan kepada Allah, ketika suami atau pasangan itu wafat, dia bukan terkapar ya, bukan tepar, bukan loyo, tapi dia tetap. Kenapa? Karena Allah. Karena Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Iya. Dengan hak dan kewajiban dalam rumah tangga pun meringankan hisab ya Bun ya. Betul. Ketika di akhirat nanti kita tanggung jawab hak dan kewajiban yang sudah kita laksanakan dalam rumah tangga. Iya. Seperti apa? Iya. Jihadukunna fi baitikunna. Setuju sekali Zoma dengan apa yang Bunda katakan bahwa setiap masalah dalam rumah tangga menjadi pendewasaan. Barangkali menurut kita itu pahit, tapi ternyata yang terbaik hikmahnya adalah kita bisa lebih dewasa. Bahkan ada orang yang pandai mengatakan berantem itu adalah ibadah. Masalah dalam rumah tangga itu ibadah, betul kan sama? Iya. Tentu yang bagaimana? Ketika dia mampu gitu loh untuk menjadikan pertengkarannya, musibah terjadi itu adalah menjadi penguat. Lebih menguatkan dirinya. Jadi tidak ada yang baik, tidak ada yang buruk dalam kehidupan kita. Ketika segala sesuatu terjadi sama kita, tidak ada yang buruk. Ketika kita mampu mengarahkan, ya syariat ini menjadi pagar kita,
menjadi pakaian kita dan menjadi bekal kita. Ketika akidah ini mengarahkan langkah-langkah kita untuk tetap sabar, untuk tetap bersyukur, tetap berharap hanya kepada Allah, ya kan? Bahkan kita membangun ketakwaan dan juga mahabbah itu di dalamnya. Insya Allah kita ketika ada suami, pasangan, istri yang sedikit agak apa ya, suka ngeselin, itu jadikan ibadah gitu loh. Iya Bunda. Itu jadikan ibadah buat kita semakin mengasah kesabaran kita, mengasah kecerdasan kita. Bunda. Kan begitu kan? Lagi kesel kan kita zikir, Bun. Jadinya dapat zikir ya, Bun. Betul. Bagaimana nih dengan pola begini nih pasangan kita begini, oh harus cara seperti ini, kita jadi pintar. Ternyata nggak boleh seperti ini. Pasangan tuh kalau dia begini nih pasti dia nih marah nih karena emosinya tinggi. Ya jangan itu yang disulut. Siap. Ya kan itulah rumah tangga gitu. Justru ujian-ujian itu Kak Zoma sebenarnya Allah ingin memberikan apa ya? Allah ingin memberikan kepada kita peluang-peluang untuk bisa lebih memahami bagaimana kita bersikap kepada pasangan kita. Ketika dia marah, ketika dia menangis, ketika dia tertawa, ketika sukanya dia seperti apa, ketika marahnya dia seperti apa. Itu kan terjadi ya, kadang-kadang pergesekan, tidak langsung klop gitu ya. Pasti, Bu. Tapi itu mencerdaskan kita, oh ternyata suamiku atau istriku ketika senyum dia begini sukanya. Aku memperlakukan dia seperti ini, begitu reaksinya. Itu kan luar biasa, itu sangat sufistis sekali ya. Jadi orang beriman itu sebenarnya antara sufi ya, dan syariat. Aduh, kehalusan ya, kehalusan budi itu ditakar di situ, di ini. Nah makanya kita mau yang baru muda menikah ya, yang punya anak, yang anaknya banyak, yang setahun sekali punya anak gitu kan, atau yang sudah punya cucu seperti Bunda hari ini, semuanya itu harus terus terarah dengan baik rumah tangga kita. Baik Bunda. Insya Allah sampai surga. Iya baik. Ini masih ada pertanyaan Bun, tapi sebelumnya Zoma sapa dulu, ada Ibu Sri Nur Aini, Walang ikut menyimak Bunda, ada Ibu Vera Fauzia Anur ikut menyimak Bunda, kemudian juga ada Ibu Hasmiyanti, Masya Allah, Tabarakallah Bunda Fatia, ilmunya sangat bermanfaat untuk kami, Alhamdulillah. Zoma pun siaran ikut merasakannya. Lanjutnya ada Ibu Rosma Larita, Alhamdulillah Sunter ikut menyimak, kemudian juga ada Abdul Nas, gimana Bunda agar bahtera yang selalu menjadikan sakinah hingga bersama di surga, sehidup di dunia sesyurga di akhirat. Masya Allah, bagaimana Bunda? Satu, kita coba review lagi tadi, menikah adalah istiqmalu nisfuddin. Menikah itu adalah separuh dari kualitas agama seseorang yang masih bujang atau jomblo. Itu harus diyakini. Ya. Kemudian lillahi ta'alanya itu harus terus berjalan, harus terus mengiringi langkah-langkah kita sampai kita nenek-nenek dan kakek-kakek. Sampai sakaratul maut itu datang dan menghampiri kita. Karena lillahi ta'ala itu kadang-kadang lupa Kak Zoma itu, karena Allahnya itu ya. Kemudian kita di dunia semua orang pasti punya ingin, ya Allah, sakinah, mawaddah, warahmah, ketenangan, rahmat, kasih sayang dan sebagainya. Semua begitu. Bahkan orang yang nggak percaya sama Allah aja maunya sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya. Karena memang itu adalah keinginan universal seluruh fitrah manusia. Betul benar. Gitu. Maka Islam mengajarkan kepada kita sakinah, mawaddah, warahmah ini adalah bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini, arah langkah daripada pernikahan kita ini, kita ulang, orientasi kita adalah orientasi ukhrawi, bukan orientasi dunia. Siap Bunda. Ya. Dan bahkan ketika kita mau menikah saja kan orientasi kita harus lillahi ta'ala, bukan karena kecantikan, bukan karena harta, bukan karena sarjana, bukan itu kan. Tapi karena kita yakin ketika kita memilih pasangan kita mau diijab kabulkan dan diminta ke orang tua kita karena kita yakin akhlaknya, ibadahnya, semuanya itu ada di dia untuk menjadikan diri kita ini makmum yang terbaik dan dia menjadi imam yang baik. Nah itu harus dijaga. Kemudian yang kedua, dalam rumah tangga itu ada hak dan kewajiban.
Awalnya itu ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang terus ditampilkan dalam pergaulan kita sehari-hari, insya Allah akan menambah bank cinta kita. Ya. No, ada bank cinta ya. Kan kita cintanya kepada Allah tuh. Iya, betul, Tidak Bang. boleh mencintai kecuali mencintai karena Allah. Ya. Kita mencintai suami, pasangan, anak dan semuanya harta yang Allah berikan semuanya itu kan karena Allah. Iya, Bunda. Maka apa tadi bank cinta ya? Cinta. Maka hak dan kewajiban itu harus tertunaikan dengan baik, ya. Bahkan kewajibannya harus ditunaikan lebih, itu akan menambah bank cinta kita. Karena cintanya karena Allah, maka bank cinta kita sesama pasangan itu akan lebih banyak, akan tumbuh. Saldonya itu kan nggak akan habis. Ya, Bunda. Jangan pernah hak dan kewajiban ini ditinggalkan. Sekalipun kita mencintai dia mati-matian tadinya, tetapi hak dan kewajiban itu ditinggalkan secara syariat. Lillahi ta'alanya juga lupa di tengah perjalanan kita dalam membina rumah tangga. Maka defisit cinta kita. Iya, benar. Bank cinta kita itu minus. Kalau sudah minus, sudah banyak yang terjadi dalam perasaan kita. Iya. Kita tidak lagi memandang hormat pada pasangan kita, dan pasangan kita lagi tidak memandang kita sebagai istri yang harus dihargai, gitu kan? Sudah masing-masing aja gitu. Nah, tinggal bilang aja ya, ijab tolak aja udah, gitu ya. Itu aja. Nanti dari hak dan kewajiban ini, ketika ada sabar ya, ada ujian tidak enak, ada keinginan semua dibangun itu terus dengan rasa sabar dan syukur, insya Allah itulah yang akan membuat kita sakinah. Sakinah itu bukan karena kita banyak harta, mitra. Sakinah itu bukan karena kita makan harta kita ini sampai 7 turunan, bukan. Sakinah itu bukan karena kita itu tinggal di rumah yang mewah dengan segala fasilitas yang ada, tidak. Alangkah tidak sakinahnya kalau memang itu tidak seperti itu. Coba bayangkan orang yang ngontrak, orang yang ada di kolong jembatan, nggak akan mendapatkan kebahagiaan, mitra. Kalau kebahagiaan itu disandarkan hanya karena status, hartanya dan sebagainya, mereka masih bisa tertawa loh. Bahkan mungkin bahagianya lebih bahagia mereka karena nggak banyak pikiran. Iya, karena kita kadang suka komen, padahal kan dia cantik, padahal kan suaminya ganteng, padahal kan keluarganya kaya, padahal kan, tapi ternyata kok dia seperti itu ya, nggak bisa menikmati itu dan bahkan berantakan. Kenapa? Karena sakinah itu dicari di luar dirinya. Ketenangan itu ada di sini. Kemana? Ke Allah. Iya, Bunda. Ya. Jadi mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segalanya. Jadi yang kita bangun dengan pasangan kita adalah mencintai pasangan kita karena Allah. Gitu loh. Jadi hak dan kewajiban itu yang harus terbangun di situ, jadi pagar kita, jadi bekal kita, jadi pakaian kita dimanapun. Mau ada pasangan kita, mau jauh, mau dekat, mau nomplok terus di dekat kita gitu ya. Tetap kita menjaga hak dan kewajiban kita ini. Siap, Bunda. Memang ada yang mengatakan, Kak Zoma, tahu ini benar atau salah. Kalau bagi laki-laki, setia itu tidak setia itu katanya tidak diharuskan, yang penting tanggung jawab. Tapi bagi wanita katanya setia itu wajib. Gitu. Tahu itu benar atau tidak. Tapi kan kalau walaupun memang betul seorang laki-laki itu karena dia punya 4. Kalau kita kan setia itu sholat sehidup semati satu gitu ya. Memang betul mungkin gitu kali ya. Setia itu kan 4. Tapi tetap walaupun 4 setia itu harus 100%. Iya. Betul. Bagaimana kalau tidak setia? Karena bagian dari cinta itu, bagian dari cinta kepada Allah. Manisnya orang mencintai itu adalah karena dia setia dan mau berkorban. Iya, Bunda. Kan gitu ya. Gitu. Jadi ini ada pernah ngedengar gitu. Bagi laki-laki tidak perlu setia, tapi yang penting tanggung jawab. Tapi bagi wanita wajib setia. Tetap harus setia juga dua-duanya. Atau 4-4-nya bagi yang mau 4-4 ya. Tetap harus ada kesetiaan. Tidak boleh dibagi-bagi. Kenapa? Karena kesetiaan dan rela berkorban adalah bentuk dari sebuah indikator bahwa seseorang adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Itulah manisnya iman. Kita ingin dalam rumah tangga kita adalah manisnya iman itu terasa oleh kita berdua, terasa oleh anak-anak kita, terasa oleh cucu-cucu kita, dan itu bisa mercusuar, itu bisa mengalir ke seluruh wilayah di mana kita tinggal. Iya. Nanti kalau cucu-cucunya sudah besar, kakek sama nenek so sweet banget sih.
Karena menjaga itu sampai Betul. usia senja. Dan menjaganya ya, Bun, bukan ya? karena orang lain. Iya, Bunda. Karena memang kalau udah kakek-kakek Kak Zoma, saya selalu ngomong begitu sama. Kenapa kakek-kakek kita ingin selalu dengan cucu? Karena kebersamaan kita tuh sudah tidak lama lagi. Betul. Bunda suka pengen nangis kalau gini. Iya, benar-benar, Bun. Tidak lama kebersamaan kita. Iya. Dengan usia kita sudah hampir mau 60, 5 tahun lagi 60. Tidak akan lama kita dengan mereka, tidak akan lama kita dengan pasangan. Kalau itu tidak kita bangun dari, kan kakek-kakek ini kan baru sadar, enggak, kita bangun dari dulu. Membangun chemistry ketika kita sudah usia lanjut dengan anak yang sudah besar. Kita hanya berdua lagi, kemudian diramaikan dengan cucu-cucu. Itu akan sulit kita untuk chemistry-nya karena kita sama-sama udah tua, tidak bisa saling melayani dengan maksimal. Jadi lelahnya menggendong cucu itu tidak akan terbayarkan oleh apapun karena kebersamaan itu berharga. Betul. Ya, Bunda. Dan itu harus dibangun dari mulai usia pernikahan masih muda. Siap, Bunda. Dan ujian dan cobaan itu adalah memotivasi kita untuk mengikatkan keikhlasan, kesetiaan dan berkorban kita dengan pasangan kita, saling di dalamnya. Tidak boleh ada yang superior, saling di dalamnya. Walaupun peran dan fungsinya tetap suami adalah imam, istri adalah makmum. Tapi ketika ingin mengikatkan complicated itu yang kekurangan-kekurangan saling disempurnakan, dilengkapi, tetap itu fastabiqul khairat. Di situ letaknya hak dan kewajiban. Masya Allah, Bunda, luar biasa sekali. Ya, jadi insya Allah jangan pernah bosan ketika ada masalah. Itu adalah latihan kita untuk mendekat, bertakarrub kepada Allah. Ketika kita senang, kita tetap bersyukur kepada Allah. Itulah bentuk takarrub kita yang Allah ingin ajarkan kepada kita. Tidak boleh lagi memandang segala kebahagiaan dari hal yang Allah berikan pada kita. Allah sudah tahu ukuran-ukuran itu buat kita. Itulah yang terbaik buat kita untuk hari ini. Menurut Allah. Siap, Bunda. Gitu. Ini sebelum kita closing program, Bun, Zoma masih mau menyapa lagi. Ada Ibu Nurjana, Masya Allah, Barakallahu laka walakum. Amin. Amin. Andi Kaisar, hadir Umi. Amin. Kemudian juga ada Deko Eko, Askar Afkar, amin. Dan juga ada YCIBB. Nah, menyimak Bunda dari kejauhan namun tetap dekat dengan keimanan. Amin, insya Allah. Amin. Baik Bunda, karena ini sudah di akhir program Teladan Muslimah, Zoma juga ingin mengajak mitra JC juga jangan lupa di like, komen, dan juga di share tayangan ini. Dan mungkin Bunda ada satu nasihat penutup sebelum kita akhiri program hari ini. Mitra JC, rahimakumullah. Apa yang kita bahas hari ini, insya Allah kita tidak mau saling mengajari, tapi kita sedang berbagi pengalaman. Dan insya Allah kita yakinkan dalam diri kita bahwa rumah tangga kita ini akan dan harus baik-baik saja sampai nanti bertemu dengan Sang Khalik, sekalipun banyak badai dan rintangan yang menghantam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup di dunia, tidak ada bahagia yang abadi. Tidak ada kebahagiaan yang terus. Dan ketika kita hidup di dunia diuji dengan menangis dan susah, tidak ada kesusahan yang abadi. Selalu ada turun naik. Kadang bahagia, kadang senang. Tapi insya Allah kita berusaha menjadi hamba yang tetap tersenyum dikala kita sedih dan susah. Dan kita tetap menjadi rendah hati dan menjadi tawadhu ketika kita sedang memiliki segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena semua adalah titipan, mitra. Maka kita ingin kabar gembira itu datang ke dalam rumah tangga muslim. Wa basyiris sabirin. Beri kabar gembira wahai malaikat. Bagi kabar gembira wahai Muhammad terhadap orang-orang yang sabar ketika dia terus mampu mengukir cintanya dengan orang-orang yang dia cintai di atas ukiran cinta dia kepada Allah, Rasul, dan Islam itu sendiri. Demikian mitra, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak
ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا آمين آمين يا رب العالمين والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين إلى اللقاء إن شاء الله مع السلامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, terima kasih banyak, jazakillah khair. Dan tentunya juga untuk Mitra JC Zuma mengucapkan terima kasih banyak yang sudah setia stay tune bersama kami. Luar biasa, sampai dengan akhir siaran masih ada 23 orang yang ikut live, Bunda. Luar biasa sekali, terima kasih Mitra JC. Dan ini yang terakhir ada yang komen, Siti Nurmida yang ikut hadir, Bunda. Baik, Mitra JC mungkin yang tertinggal tayangan dari awal tadi siaran sampai dengan saat ini, Mitra bisa nonton tayangan ulangnya di YouTube channelnya namanya JIC TV. Jadi kalau Mitra JC cari di YouTube JIC TV, nanti ada siarannya Bunda Fatia, atau bisa putar ulang di Facebook Radio JIC yang Mitra JC sedang stay tune saat ini ya. Jadi bisa di like, di komen, dan juga di share tayangannya. Dan tentunya terima kasih banyak sekali lagi untuk Mitra atas kesetiaannya. Zoma dan Bunda Fatia pamit undur diri. Insya Allah mudah-mudahan keluarga kita insya Allah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.